Halo Detikers, apa kabar? Saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detikcom. Kita sudah hadir di penghujung 2022. Selama tahun ini kita mencatat banyak sekali kejadian, peristiwa, isu yang bergulir, berbagai momen yang menyenangkan, menegangkan, mengharukan, dan tentu saja menyedihkan dalam sebuah tragedi, misalnya di Kanjuruhan, Malang. Redaksi mencatat dengan sangat lekat apa saja yang terjadi selama 2022. Ini bukan hanya sekedar catatan, tapi juga pengingat kepada kita menjadi salah satu faktor untuk kita belajar menjadi lebih baik lagi dan menetapkan target-target serta harapan-harapan yang lebih baik di 2023. Inilah catatan dari redaksi yang kami rangkum dalam Detik Year in Review 2022. Kami akan memulai Detik Year in Review 2022 ini dengan topik-topik yang berasal dari pemberitaan, dari Detik News. Tema besar kami adalah kontribusi nyata untuk Indonesia yang lebih baik atau kontribusi nyata demi Indonesia. Kita akan mengulas kembali, melihat lagi ke belakang apa yang sudah terjadi selama 2022 dan saya didampingi oleh redaktur pelaksana Detik News, Ahmad Thorik. Apa kabar, Rik? Baik, Mas. Jadi pertama kita bicara soal 2022 ini kan faktor pandemi itu masih membayangi, ya. Ada 2022 itu kalau nggak salah sudah mulai booster karena vaksin sudah terjadi di 2021. Apa catatan-catatan dari Detik News terkait dengan itu? Nah ini kalau soal tahun 2022 kita bisa bilang memang ini bisa dibilang benar-benar tahun pengendalian pandemi di Indonesia. Kita harus akui kinerja pemerintah di tahun 2002 ini untuk mengendalikan pandemi bisa dibilang outstanding. Kita catat di Januari sudah mulai booster pertama dan kalau kita tahu sekarang juga sudah mulai booster kedua untuk lansia ya. Dan dari booster ini di bulan Januari, 5 bulan kemudian di bulan Mei kita sudah mulai pelonggaran penggunaan masker. Berarti kan yang terjadi di Indonesia bahwa pandeminya terkendali, efektivitas booster terbukti baik, dan pada akhirnya kita bisa melonggarkan pemakaian masker. Dan hingga akhirnya Desember ini sudah muncul isunya untuk penghapusan PPKM. Betul, penghapusan PPKM dan pandemi ini dijadikan endemi. Ini kabar baik tentunya buat kita biar kita kemana-mana sudah benar-benar bebas masker lah. Walaupun sebenarnya masih ada catatan-catatan terkait dengan angka-angka keterjangkitan ya. Tapi secara umum sudah bisa secara umum bisa kita bilang Indonesia adalah salah satu negara terbaik untuk mengendalikan pandemi. Harus kita akui lah. Walaupun kita di media sebagai watchdog, tapi untuk yang ini kinerja pemerintah kita nilai sangat baik lah. Kalau Anda tidak punya sentimen politik apapun terhadap pemerintah misalnya, kita harus akui itu sebagai salah satu capaian. Sebenarnya bukan hanya pemerintah yang berkiprah, tapi juga pihak swasta misalnya. Ini dan kebersamaan masyarakat lah. Indonesia. Betul. Kalau misalnya masyarakat Indonesia nggak tertib juga, ya nggak akan kemana-mana juga. Dan mungkin penting juga ini kan karena di politik juga kita solid sejauh ini ya, di 2022 paling tidak untuk menghadapi pandemi ini, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam upaya walaupun pandemi berakhir jelang pemilu langsung meriah lagi. Meriah lagi. Oke. Kita bicara sedikit nanti politik, tapi yang kedua yang menjadi sorotan kita adalah isu hukum, ya. Mulai dari yang paling mengejutkan adalah drama Ferdy Sambo. Kami dari redaksi mencatat ada beberapa poin isu hukum yang menarik tahun 2022. Salah satu tadi isu Ferdy Sambo, yang kedua tentu soal Kanjuruhan, tragedi yang kita sesalkan, dan yang ketiga setidaknya ada soal KUHP. Yang belum tuntas. Sudah tuntas. Artinya kontroversinya masih berlangsung, tapi paling nggak sudah diketok. Sudah diketuk. Jadi setelah 77 tahun kita merdeka, akhirnya kita punya KUHP sendiri. Patut kita, ya walaupun di tengah segala pro kontranya, ini cukup capaian lah ya buat negara kita. Nah kalau untuk kasus Ferdy Sambo memang ini memprihatinkan. Tapi sebentar dulu, soal capaian itu relatif ya. Relatif. Kita juga masih mencatat berbagai isu atau pasal yang kemudian masih betul masyarakat sipil masih mengkritik lah ini. Gitu ya. Tapi paling tidak ini akhirnya setelah sekian lama
terombang-ambing isu RUKP ini akhirnya diketuk juga. Ya, paling nggak ada yang bisa digugat lah. Mungkin begitu. Ini kalau selama ini isu-isu aja paling ini ada barang real yang bisa digugat. Memang kalau soal KUHP, tadi Mas Vito ngajak bahas KUHP dulu mungkin beberapa pasal krusial yang kita catat biar saya nggak salah nih kan, karena Pak Wamen juga sangat Wamenkumham sangat concern soalnya kalau media salah sama dia didedes. Yang pertama soal penghinaan presiden dan penghinaan lembaga negara, walaupun di KUHP ini pembelaan pemerintah adalah bahwa pasal ini dijadikan pasal delik aduan. Jadi selama ya misalkan ya kita anggap ada kritik keras atau malah fitnah kepada kepala negara, selama itu tidak diadukan oleh kepala negara tidak jadi pidana. Itu pembelaannya. Yang kedua soal berita bohong. Nah ini mungkin yang kalangan jurnalis juga agak risau soal ini karena sudah ada UU ITE, kita juga punya UPers kok, di KUHP ada lagi. Kalau memang kemarin ada pemerintah pernyataannya bahwa tetap pakai yang lex spesialis. Bahwa kita tetap berlindung di bawah undang-undang pers, tapi tetap ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat sipil. Dan juga ada soal pasal perzinaan yang dianggap oleh masyarakat sipil terlalu negara berlebihan, masuk terlalu jauh ke dalam ruang-ruang privat. Iya, betul. Walaupun ini pro kontra ya. Ada sebagian yang memberikan dukungan bagus akhirnya memperhatikan nilai-nilai agama. Betul, nilai-nilai timur, nilai-nilai keindonesiaan kita dibilang sudah masuk lah dalam ini. Karena walaupun pasal perzinaan ini bisa diadukan, tapi yang mengadukan harus kerabat. Kalau dulu kan pasal perzinaan hanya istri. Ini orang tua pun bisa itu. Anak juga bisa. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang saya yang memang punya anak, paling enggak untuk mengurangi ekses pergaulan bebas mungkin bisa begitu. Jadi kalau positif thinkingnya begitu positif thinkingnya begitu, tapi memang terlalu jauh juga kalau dibandingkan, dan ini kan sempat jadi isu internasional. Beberapa negara media sahabat, yang negara media luar yang membahas bahwa ini ya walaupun dibilang pelintiran atau segala macam, tapi ini sempat menimbulkan kekhawatiran internasional bahwa dunia pariwisata kita akan terganggu soal ini. Dan ini sebenarnya terbuka, jika seandainya ada gugatan silakan layangkan ke Mahkamah Konstitusi kan, pemerintah bisa mengatakan begitu ya. Ada yang bisa digugat lah. Nah yang paling agak aneh mungkin menurut saya kalau soal KUHP ini soal hukuman mati. Jadi setelah diketok hukuman mati maka ada masa percobaan 10 tahun. Nah itu kan bisa berkelakuan baik. Bisa berkelakuan baik selama 10 tahun. Dikurangi. Jadi seumur hidup. Kalau misalnya berkelakuan baik lagi bisa dikurangi lagi. Jadi buat apa vonis matinya kan ini yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi kita lah depannya. Kayaknya agak ragu-ragu untuk menghapuskan sama sekali hukuman mati karena kan itu yang selalu jadi wacana dari lembaga penegak hak asasi ya. Betul. Kita sudah meratifikasi konvenan PBB yang melarang hukuman mati, tapi kok kita masih tetap memberlakukan hukuman mati. Kira-kira jalan tengahnya seperti itu yang diambil barangkali ya. Tapi itu dinamika yang menarik. Satu lagi yang perlu kita catat adalah akhirnya Papua tidak hanya menjadi 2 provinsi, akhirnya menjadi 5 provinsi. Betul. Nah, catatan redaksi bagaimana? Ya Mas Vito, jadi Papua ini jadi mekar, provinsi baru, kita jadi 38 provinsi dengan penambahan Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan yang terakhir disahkan adalah Papua Barat Daya. Memang ini kalau argumen pemerintah ini untuk mempercepat pembangunan, pemerataan, memperpendek birokrasi. Ya walaupun demikian tetap ada kritik karena ini bisa masyarakat sipil menganggap juga pemerintah memperkuat cengkeramannya di Papua. Dan mungkin efek yang lain yang mungkin kita perlu perhatikan, ini juga akan masuk ke buku pelajaran anak-anak kita. Bahwa sekarang 38 provinsi, makin banyak yang harus mereka hafalkan. Sekarang kita akan berbincang supaya nggak hanya sekedar di ruang redaksi saja, kita akan undang tenaga ahli utama Kedeputian 5 bidang Papua, Bapak Theofransus Litai. Pak Theo, selamat. Ini hari ini kita taping sore, jadi saya bilang selamat sore. Selamat sore Pak Theo. Selamat sore Mas Vito. Ya, terkait dengan pemekaran Papua, sampai sejauh mana di lapangan proses ini berlangsung? Sampai dengan saat ini pemekaran sudah mencapai 4 provinsi baru. Jadi ada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan,
tiga ini merupakan pemekaran dari Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Kemudian ada Provinsi Papua Barat Daya yang paling terakhir. Itu pemekaran dari Provinsi Papua Barat. Kemudian sesudah dilakukan keputusan DPR dan pemerintah melalui undang-undang, maka sudah dilantik pejabat gubernur untuk masing-masing provinsi. Jadi untuk Provinsi Papua Selatan itu Dr. Apollo Savanpo, kemudian Provinsi Papua Tengah itu Ibu Ripka Haluk, kemudian Provinsi Papua Pegunungan itu Bapak Nikolaus Kondomo, dan untuk Provinsi Papua Barat Daya itu Dr. Muhammad Musaad. Kemudian para penjabat gubernur sampai dengan saat ini sudah memulai konsolidasi, Pak, untuk membentuk organisasi perangkat daerah dan rekrutmen aparatur sipil negara. Jadi untuk masing-masing provinsi itu sudah memiliki sekretaris daerah, walaupun statusnya masih pejabat sekretaris daerah. Kemudian Kementerian PAN-RB untuk aparatur negara dan reformasi birokrasi sampai dengan sejauh ini telah menyetujui kerangka yang diusulkan untuk organisasi perangkat daerah, dan berdasarkan itu telah dibentuk para pelaksana tugas untuk kepala-kepala dinas dan badan di daerah. Nah, mereka kemudian mempersiapkan anggaran untuk kegiatan kerja dan rekrutmen aparatur sipil negaranya. Nah, proses itu masih berlangsung sampai saat ini. Sampai sejauh ini masih kondusif, Pak? Situasi kondusif. Artinya kita bisa melihat bahwa antusiasme yang sangat tinggi itu pada waktu para penjabat gubernur itu tiba di daerah masing-masing, ya. Mereka dilantik memang di Jakarta di Kementerian Dalam Negeri oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian sesudah kembali ke daerah, sambutan sangat antusias. Nah, memang yang masih menjadi satu tantangan saat ini adalah dalam hal rekrutmen ASN, Pak, Mas Vito. Jadi untuk aparatur sipil negara ini semula diharapkan dari para organik yang PNS ada dari provinsi induk. Iya. Namun nampaknya tidak semua, tidak banyak orang di provinsi induk itu ingin untuk berpindah ke provinsi yang baru. Ya, sehingga nampaknya memang kita harus mengambil dari kabupaten kota yang terkait, yang terdekat. Pak, ini jadi apakah, ini juga merupakan itu tantangan ya, Pak. Pertanyaannya, apakah kemudian mereka akan ikut dalam pilkada serentak yang diselenggarakan 2024? Ya, jadi berdasarkan Perpu yang telah diterbitkan oleh Bapak Presiden pada bulan ini, maka kemudian dimungkinkan untuk para provinsi ini untuk bisa mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024, karena proses perubahan pada undang-undang itu sudah bisa dilakukan melalui Perpu dan tepat pada waktunya, sehingga yang terakhir Papua Barat Daya pun bisa untuk ikut dalam pilkada. Ada dua kata yang saya catat, memungkinkan dan bisa. Itu artinya tidak mandatori di 2024. Harus dilihat dengan kesiapan mereka di daerah masing-masing begitu. Atau harus 2024 at all cost pilkada ikut serta, sehingga pemerintahan baru adalah pemerintahan yang dipilih langsung.
Di desainnya adalah untuk pemerintahan yang baru adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat, Mas Vito, dan berbasis pada pilihan masyarakat. Oleh karena pilihan oleh rakyat. Oleh karena itu, memang di dalam Perpu juga telah diatur mengenai pembentukan KPU, dan untuk sementara selama KPU yang definitif belum dibentuk, maka ditangani oleh KPU RI bersama dengan KPU dari Provinsi Induk. Dan hal ini sudah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pada bulan ini. Para komisioner sudah ditugaskan untuk bertugas pada wilayah-wilayah Provinsi Pemekaran. Oke, berarti 2024 mereka akan ikut? Kami optimis semuanya bisa dan siap untuk ikut, Pak. Oke. Sekali lagi Pak, supaya tidak menimbulkan, ini kan masih tetap ya yang namanya wacana di negara demokrasi atau argumen saling adu wacana itu biasa. Banyak sekali wacana-wacana yang mungkin saja tidak atau kontras dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Sekali lagi barangkali bisa dijelaskan alasan duduk perkara, kemudian background mengapa kemudian Papua yang sudah dibagi menjadi 2, kemudian dibagi lagi menjadi akhirnya 5 provinsi. Ya. Jadi Mas Vito, kalau kita lihat ya, pembangunan di Papua itu salah satu tantangan terbesar adalah luas wilayah yang terlalu besar. Jadi Provinsi Papua itu dia Pulau Papua itu adalah salah satu pulau terbesar di dunia, dan Provinsi Papua itu luasnya sekitar 2 kali dari provinsi terbesar nomor 2 di Indonesia. Jadi kalau kita lihat Kalimantan Barat itu sekitar 157.000 km persegi. Nah, Provinsi Papua itu luasnya lebih dari 300.000 km persegi. Kemudian penduduknya terserak, bisa kita katakan. Karena jumlahnya sedikit, kemudian dia terserak pada wilayah-wilayah yang cukup sulit untuk dijangkau, sehingga rentang kendali dari pemerintah itu terbatas sekali. Nah, di sisi lain, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan publik. Karena di wilayah administratif yang seluas itu, Anda harus melakukan 2-3 kali usaha lebih keras untuk bisa sekedar menikmati pelayanan publik sederhana. Saya berikan satu contoh, seorang guru dari Kabupaten Yahukimo misalnya, itu salah satu kabupaten terbesar, dia luasnya 2 kali Provinsi Banten, kabupaten itu. Seorang guru di desa, dia harus melalui perjalanan yang cukup panjang untuk sampai ke ibu kota kabupaten. Nah, kalau dia harus mengurus ke dinas di provinsi, maka dia harus melakukan penerbangan yang cukup jauh sampai ke ibu kota provinsi. Jadi memang mau tidak mau kita harus mendekatkan pusat-pusat pelayanan publik itu justru ke dekat dengan pusat-pusat pemukiman di masing-masing wilayah adat. Nah, ini kita juga perlu untuk melihat bahwa pembagian itu berbasis pada wilayah adat. Sehingga kemudian perencanaan pembangunan nantinya pada saat dibangun itu bisa menggunakan strategi antropologis atau pendekatan antropologis sesuai arahan Bapak Presiden, pendekatan antropologis yang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Nah, inilah yang diharapkan dengan melalui pendekatan ini, melalui kebijakan untuk penataan daerah otonomi baru, maka diharapkan hal-hal itu bisa tercapai. Dan
investasi pemerintah melalui anggaran belanja itu cukup, ya, diharapkan cukup untuk bisa mendorong perubahan, Mas. Jadi ini kan perspektifnya adalah perspektif pembangunan kesejahteraan. Perspektifnya pembangunan kesejahteraan, dan diharapkan melalui model ini terjadi percepatan pembangunan kesejahteraan. Memang tantangannya luar biasa, dan ini memang kalau kata Pak Jokowi, kita harus menggunakan cara-cara baru untuk pendekatan yang baru untuk bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, termasuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan meningkatkan indeks pembangunan manusia, ya. Memang kalau dilihat Mas Vito, sejak 2017 memang Bapak Presiden menginisiasi percepatan pembangunan kesejahteraan ini. Dan oleh karena itu kemudian bisa dilihat terjadi percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat pada masa itu. Dan itu yang paling cepat peningkatannya di Indonesia. Namun jumlahnya masih belum cukup untuk kemudian mengangkat secara menyeluruh persoalan-persoalan tantangan kemiskinan dan lain-lain yang dihadapi di Papua. Mudah-mudahan pemekaran ini memberikan dampak yang positif sehingga kita akan benar-benar menghadirkan tingkat kesejahteraan dan kepuasan untuk saudara-saudara kita di Papua, sehingga akselerasi pembangunan dan pemerataan juga berlangsung di sana, sehingga Papua akan segera setara dengan saudara-saudaranya yang lain di berbagai pulau di Indonesia. Pak Theo, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Kita akan ngomong lebih panjang lagi di lain kesempatan, Pak Theo. Mudah-mudahan ini memberikan angin segar untuk pembangunan di Papua, dan Papua benar-benar sejahtera dan damai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia. Terima kasih Pak Theo, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya. Itu tadi perbincangan kita dengan tenaga ahli utama Kedeputian 5 bidang Papua, Theo Fransus Litai. Sedikit saja masalah, kita bahas sedikit soal politik, karena Detik News tidak pernah lepas dari isu politik, menjadi salah satu pengawal dari isu ini. Mulai rame ini ya? Mulai rame. Jadi memang di 2022 ini yang menarik ada deklarasi koalisi baru, Koalisi Indonesia Baru, itu deklarasi pertama, walaupun pemilunya masih di 2024, yang sangat menarik. Lalu diikuti dengan deklarasi koalisi lainnya seperti dari Gerindra dan PKB. Ya, walaupun sebenarnya masih belum bisa dikatakan koalisi. Masih belum karena bisa berubah lagi. Masih belum ada lemnya itu. Ya. Dan Nasdem yang koalisi sendiri. Betul. Karena sampai sekarang belum jelas koalisinya dengan siapa, walaupun calon presidennya sudah ada. Betul. KIB sudah ada koalisinya, calon presidennya belum ada. Nasdem sudah ada calon presidennya, tapi koalisinya masih belum ada. Betul, menarik. Dan Gerindra PKB sudah ada capresnya, koalisi ada, cawapresnya belum ada. Jadi memang puzzle-nya belum ada yang lengkap. Dan yang paling menarik tentunya deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan yang ya menaikkan suhu politik agak lebih hangat lah, dan mungkin tahun 2023 nanti akan lebih dinamikanya akan lebih seru lagi. Ini hari Jumat, kami merekam wawancara ini acara ini hari Jumat, tayangnya akan dimulai dari hari Senin tanggal 26 begitu ya. Nggak tahu reshuffle akan dilakukan weekend atau tidak, tapi sinyalemen akan ada reshuffle baru. Pak Jokowi, jadi memang yang menarik, jadi baru kemarin Carta Politika merilis bahwa tingkat kepuasan bagus, tapi publik setuju untuk ada reshuffle 61%. Ya, biasanya ini sinyal-sinyal lalu disusul dengan pernyataan Pak Jokowi, ya mungkin saja. Itu biasanya sudah ada, dan bisa jadi akan ada yang terpental dan akan ada partai baru yang masuk di pemerintahan. Oke, terakhir soal IKN. Soal IKN yang menarik ini revisi sedang dikejar, jadi mau ada revisi baru katanya untuk mengakomodir kepentingan investasi di IKN, dan juga mungkin yang bisa diperhatikan lagi rumah dinas menteri sudah mulai dibangun di Desember. Jadi mau tidak mau menteri akan pindah terlebih dahulu ke IKN. Betul, dan Pak Theo tadi mungkin salah satu yang pindah duluan juga kan, KSP dengan Setnek mungkin akan duluan ke IKN. Iya. Oke, terima kasih Thorik atas waktunya.
Kita akan lanjutkan di segmen 2. Segmen 2 kita akan membahas lebih banyak isu tentang ekonomi dan bisnis. Kita juga akan berbincang dengan ekonom Indef dan juga dari PLN. Tetaplah bersama kami di Detik Years in Review 2022. Sejumlah narasumber telah hadir bersama saya untuk mengulas dan melakukan review terhadap apa yang sudah terjadi selama periode tahun 2022 dalam bidang ekonomi dan bisnis. Narasumber saya adalah Eduardo Simorangkir, redaktur dari Detik Finance, Didin Damanhuri, ekonom Indef, dan Ari Rahmat Indra Cahyadi, direktur utama PT PLN Icon Plus, subholding yang membawahi digitalisasi. Wah, ini ngeri juga nih. Oke, kita bahas dulu ke Edo. Catatan Detik Finance selama 2022, apa yang di-highlight? 2022, ekonomi memasuki tahap pemulihan ya Mas. Sejauh ini dari kuartal 1, 2, 3 tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia memang di atas rata-rata begitu dibandingkan negara-negara tetangga. Catatan dari BPS yang kita rangkum dari kuartal 1, 2, 3, year to date ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh 6,6% dan year on year-nya 5,7%, which is very good gitu misalnya compare ke negara-negara tetangga. Tapi kalau misalnya kita bicara soal isu ekonominya sepanjang tahun ini setidaknya ada 3 poin yang di-highlight sama Detik Finance gitu dari redaksi. Yang pertama soal kelangkaan minyak goreng yang lumayan menyita perhatian kita di sepanjang tahun ini. Itu yang namanya tikus mati di lumbung padi ya. Kita produsen minyak nomor 2 terbesar ya. Yes, ironi ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian isu lainnya yang menjadi highlight kita di tahun ini adalah kenaikan harga BBM yang juga jadi banyak perhatian pembacanya Detik Finance. Kemudian yang terakhir mungkin soal badai PHK yang sampai saat ini juga masih terus kita... Ancaman resesi. Iya, katanya itu adalah salah satu bagian dari dampak resesi yang saat ini kita sedang nantikan. Gitu. Oke. Isu soal badai PHK itu sebenarnya sudah hadir atau belum sih Pak Didin? Sebagian kan sudah hadir. Oke. Terutama Tapi lebay nggak kalau kita pakai istilah badai? Ya mungkin agak lebay ya. Karena tapi memang lumayan ya di terutama untuk startup ya itu agak badai ya memang. Tetapi yang badai nasional kan belum. Belum ya. Jangan sampai lah kalau bisa ya. Jangan sampai. Nah ini saya melanjutkan boleh bahwa memang pertumbuhan ekonomi nasional kita year to sekitar 6% lah rata-rata begitu. Tetapi problemnya kita ini menghadapi satu struktur ya yang agak rawan. Mengapa ada minyak goreng misalnya? Karena waktu itu kan minyak goreng itu kebutuhan seluruh penduduk kan, hampir rata-rata membutuhkannya. Kita adalah produsen CPO terbesar di dunia. Nah, yang jadi persoalan adalah terjadi moral hazard dari para pelaku atau penguasa CPO yang dia harusnya DMO, domestic market obligation, di sebagian ke pabrik-pabrik tidak dilakukan karena dia ekspor. Nah, satu semester saja dengan ekspor mereka itu sekitar 112 triliun ya keuntungan mereka. Keuntungan tuh ya? Keuntungan ya. Sementara kita tahu bahwa kelangkaan minyak goreng itu dengan harga yang membumbung itu mengancam penduduk kan. Artinya bahwa penduduk kesulitan minyak goreng dan harganya pun tinggi gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada masalah dalam struktur perekonomian kita yang disebut sebagai adanya pelaku rent seeker itu. Jadi mereka cari rente. Iya, cari rente, memanfaatkan loophole. Ada orang yang bisa dilobi, KTBLC segala macam, dia bisa ekspor. Nah, ternyata memang Kejaksaan Agung mengumumkan kan bahwa ada seorang dirjen, ada seorang komisaris perusahaan dan beberapa ada 4-5 orang ditangkap kan. Tetapi kalau menurut KPPU sebenarnya waktu itu ada yang pelaku utamanya. Sudah ada 2 bukti.
dia temukan sehingga akan dilakukan penyidikan, dia bilang gitu. Nah, kalau itu bisa disidik dan kalau menurut mereka itu satu alat bukti akan ditemukan kembali, itu bisa ditangkap yang lebih utamanya gitu dari pelaku itu. Nah, saya hanya mengatakan bahwa ini adalah gambaran minyak goreng hanya satu di antara pangan yang disebut oleh kepala bulog buas itu ada mafia. Jadi kita ada struktur yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha kita itu yang disebut dengan rent seeker itu. Bahkan Pak Buas itu mengatakan itu mafia pangan. Jadi bukan hanya minyak goreng, tapi tentu saja ada daging, ada bahkan beras, bahkan gula, garam dan sebagainya. Itu saya kira tugas pemerintah untuk menyehatkan pelaku ekonomi kita sehingga ekonomi yang tumbuh di atas rata-rata itu seharusnya menyebar ke semua. Nah, karena tidak sehat struktur ini, kemudian akumulasi yang 5 atau 6% itu rata-rata itu lebih terakumulasi oleh pelaku yang kuat gitu. Terutama ketimpangan. Di sini ada ketimpangan dalam struktur ketimpangan ini di mana menurut BI mereka yang rekeningnya di atas 5 miliar ke atas, 100 miliar bahkan triliun itu tragedi kuantum. Tapi jumlahnya nggak nambah, kuantitas orangnya nggak nambah, tapi kuantitasnya orangnya nambah, tapi kekayaan mereka yang 40% warga yang paling bawah 1 miliar 100 juta 5 juta dan sebagainya itu rekening mereka menurun. Nah, artinya bahwa ada problem yang agak rawan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu pun terakumulasi pada kelompok yang jika seandainya tidak ada presiden kelangkaan itu barangkali nggak terkuak. Iya, artinya hengki-pengki di minyak goreng itu nggak terkuak dengan clear ya. Nggak terkuak. Mudah-mudahan ini jadi catatan buat pemerintah. Kita sudah hadir salah satu BUMN yang memberikan progres yang cukup positif. Terutama dari upaya mereka melakukan transformasi untuk layanan digital. Itu mulainya dari mana itu sebenarnya? Inisiatif itu bagaimana bisa muncul? Ya baik, jadi transformasi di PLN itu diawali kurang lebih 2,5 tahun lalu. Ketika itu Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir langsung mengarahkan PLN untuk mentransformasi organisasinya dan juga cara kerja serta pelayanan kepada pelanggan. Hal ini yang langsung direspon oleh PLN untuk membuat program transformasi. Program transformasi yang di PLN itu berfokus pada transformasi digital. Hingga saat ini kurang lebih ada 21 program transformasi digital dari 29 program transformasi yang dijalankan PLN. Jadi transformasi di PLN yang secara digital ini dilakukan secara end-to-end dari hulu ke hilir. Hulunya PLN itu mulai dari pengiriman sumber energi primer. Dari mulai pengiriman batu bara, gas, kita monitor secara digital, kemudian dialirkan di sistem transmisi, distribusi hingga pelayanan pelanggan. Dan untuk fokus pada pelayanan pelanggan ini, maka PLN ini membangun suatu sistem one-stop solution, digital apps yaitu PLN Mobile. Disinilah PLN memberikan satu layanan yang one-stop solution kepada pelanggan, di mana pelanggan bisa mengakses seluruh layanan PLN. Dari mulai pasang baru, tambah daya, keluhan, gangguan dan sebagainya dalam satu single apps di PLN Mobile. Termasuk juga beli token. Termasuk beli token. Dan bahkan juga layanan yang dibangun di PLN Mobile ini memberikan layanan di luar kelistrikan. Jadi bukan hanya kelistrikan saja. Kalau untuk kelistrikan secara end-to-end bisa dinikmati di PLN Mobile. Namun juga PLN memiliki juga layanan yang dibangun oleh grupnya dari subholding dan anak perusahaan. Sebagai contoh dari subholding PLN Icon Plus, itu ada layanan internet yang bisa diakses di PLN Mobile. Kemudian juga dari PLN Haliora Power, anak perusahaan PLN, itu juga masyarakat, pelanggan PLN bisa menikmati jasa instalasi listrik dengan diakses dari PLN Mobile. Saat ini berkembang, trennya adalah electric vehicle. Nah, PLN juga hadir di sini melalui PLN Mobile, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan EV, electric vehicle, dari mulai marketplace untuk EV, maupun juga melakukan charging di lokasi-lokasi charging station menggunakan PLN Mobile. Ini kalau bicara soal pencari rente dengan adanya dengan adanya aplikasi ini, itu middleman potong semua tuh ya.
Jadi Calo, maklar dan lain sebagainya. terjadi perubahan proses bisnis yang besar. Dan bukan hanya proses bisnis, bahkan ini juga culture, Bang. Jadi bayangkan dari yang sebelumnya, ini kalau misalnya di rumah kita gangguan listrik. Orang telepon itu tidak ada respon, bahkan nggak tahu kapan akan diselesaikan rumahnya. Kan gitu ya. Sekarang dengan PLN Mobile, ketika kita mengalami gangguan listrik, kita akses di PLN Mobile, adukan di PLN Mobile, maka sistem secara terintegrasi langsung akan mendispatch, menugaskan petugas untuk datang ke rumah kita. Langsung? Langsung. Oke. Bahkan kita tahu siapa petugasnya. Si A, si B, si C kita tahu. Dan ini kinerja petugasnya dimonitor. Kalau nggak deliver, KPI? Kalau nggak deliver, KPI-nya kena. Jadi bayangkan dari yang Tunjangan sebelumnya kurang. nggak termonitor menjadi petugas bisa dimonitor. Jadi merasa diawasi. Nah sehingga petugas di lapangan ini sekarang terdorong semua untuk memberikan layanan terbaik. Gitu. Jadi ini dampak langsung perubahan sistem, proses bisnis yang sebelumnya terserak-serak gitu, tidak terintegrasi menjadi diurai dan dikonsolidasikan, disimplifikasi. Sehingga ujungnya adalah pelanggan bisa menikmati layanan dengan lebih baik. Gitu. Ini ngomong-ngomong soal demo tadi, PLN juga salah satu korban ya. Demo soal batu bara harganya tinggi sekali, terus kemudian, nah itu juga menjadi catatan kita. Apa yang dilakukan PLN itu memberikan dampak lah buat masyarakat. Tapi pertanyaannya, yang make udah banyak apa belum? Yang make udah banyak. Jadi posisi per hari ini itu yang download sudah 35 juta. Yang download. Yang download 35 juta. Yang download 35 yang aktif? juta. Yang terdaftar di situ ada lebih dari 60 juta. Pelanggan PLN itu sudah terdaftar di sana. Jadi ini artinya kurang lebih pelanggan PLN sekarang sampai 85 juta. Ya. Jadi kurang lebih 75% itu sudah terdaftar ID pelanggannya di PLN Mobile. Nah ini bentuk pelayanan yang diberikan kepada PLN dan pelanggan bisa langsung menikmati layanan di PLN Mobile. Oke, kita bahas lagi PLN nanti. Saya mau ke Pak Didin lagi. Mari kita bicara soal ancaman resesi. Itu kan katanya ya. Itu real nggak sih sebenarnya 2023 itu? Iya, kalau dunia sebagian negara sudah merasakannya. Real. Karena begini, jadi dunia ini kan sangat terintegrasi sudah akibat dari globalisasi. Kemudian suka atau tidak suka, the Fed ini, Bank Sentral Amerika itu juga menjadi penentu dari hampir semua bank sentral di dunia. Nah, dengan tingkat bunga yang terus naik, yang sekarang ini sudah 3,5%. Dan katanya akan nambah lagi. Iya, akan nambah lagi. Karena begini, mereka inflasi memang sudah turun dari 9 ke 8. Tapi target mereka ke 3%. Ini Partai Demokrat. Yang concern kepada penduduknya yang 50% ke bawah itu. Harus 3%. Nah, dapat dibayangkan menurut ramalan para ahli itu akan mencapai 4,75% 2023. Nah, di situ bunganya. Iya, Fed rate ya, tingkat bunga acuan dari the Fed. Nah, dan BI dan bank sentral di dunia mau tidak mau harus menaikkan. Sekarang ini BI kan sudah 4,5. Udah berasa lah sama KPR, sama cicilan mobil udah berasa. Udah 5,5 Pak. Udah 5,5 ya bahkan. Nah, itu logikanya bahwa dengan cost of fund yang tinggi, maka seluruh dunia akan mengalami inflasi yang tinggi. Nanti tergantung variasinya mana negara mana yang fundamental ekonomi yang kuat ya. Tetapi Indonesia pun sudah terimbas. Inflasinya sudah ke arah 7 sekian persen ya. Dan yang disebut dengan resesi adalah kalau 2 kuartal itu berturut-turut negatif. Dan itu sudah terjadi di Eropa. Karena kombinasi dengan perang di Ukraina yang belum selesai. Mereka krisis energi karena gasnya oleh Rusia di boikot gitu. Ada gandum juga kan? Ada gandum juga. Karena mereka 2 negara itu produsen gandum salah satu terbesar di dunia. Jadi disrupsi ini, pangan dan energi ini itu telah menjadi potensi untuk membuat resesi global. Dan sudah terjadi di Eropa, Amerika juga sudah melambat, bahkan China sudah melambat. Nah, jadi tinggal tergantung, mungkin Indonesia tidak sampai resesi, tapi kalau pertumbuhan ekonomi bayangkan di bawah 4%, sementara
pertumbuhan tenaga kerja yang baru itu bahkan di atas 5%, berarti pengangguran meningkat. Dan kemarin BBM meningkat itu sudah menimbulkan daya beli yang turun. Di situ akan terjadi kuat-kuatan ya. Apakah nanti bantuan sosial yang menurut Menteri Keuangan akan masif katanya itu bisa. Tapi kan tahun depan tahun politik. Betul. Dengan sendirinya dana sosial akan bergulir, tanda kutip, dana sosial. Iya, dana sosial ada 2. APBN saja sudah masif katanya. Plus dana pemilu. Iya, orang obral kan, partai-partai obral, figur politik obral. Maka saya kira mudah-mudahan Indonesia sih hanya melambat saja. Saya masih mengharap itu masih di atas 5%. Tapi ramalan bisa sampai 4%. Bisa 4%. Oke. Kalau macam-macam ya, ada kebocoran, kemudian bantuan sosial biasanya kan daya serapnya rendah dan macam-macam gitu kan. Itu yang bisa membuat memang sekitar 4% tadi gitu. Salah satu catatan juga soal mulai gamangnya yang kita sebut so-called unicorn itu ya, Edo. Iya. Detik Finance mencatat dengan sangat teliti bagaimana kemudian mereka berusaha melakukan penyesuaian terhadap postur mereka yang selama ini katanya kerja di startup itu enak karena gajinya gede gitu ya, bisa jalan-jalan di tengah kota di SCBD dan keren lah pokoknya. Tapi tiba-tiba 6.000, 1.500 di layoff gitu. Ini udah teriak-teriak nih digital ekonomi lempar anduk atau gimana? Ya, somehow digital ekonomi ini jadi pisau bermata dua ya Mas. Kita memang merasakan manfaat bahwa digital ekonomi itu bisa kasih kita banyak eskalasi begitu untuk menjangkau banyak tujuan kita, mempercepat begitu. Tapi juga di lain sisi ada efisiensi yang dilakukan di situ. Ingat banget waktu pertama kali gencar-gencarnya dilakukan elektrifikasi di jalan tol gitu ya. Waktu itu isu besarnya adalah PHK di tenaga kerja di industri jalan tol. Kemudian tapi akhirnya lambat laun industri juga akhirnya bisa beradaptasi begitu dengan itu. Termasuk juga dengan ini mungkin. Tapi startup memang agak unik sih ya kasusnya karena memang startup ini dia adalah pola bisnisnya berbeda. Industri baru, a whole new business gitu. Dan dari investor yang kita wawancara dan hasil pengamatan kita memang sepertinya akan ada perubahan lagi nih dari digitalisasi yang dilakukan, dari model bisnis yang dilakukan. Ya mungkin ini adalah tahap dari adjustment, penyesuaian dari startup tadi yang harusnya makin ke depan tidak lagi hanya mengutamakan pertumbuhan semata gitu, tapi harus sudah mulai ke pathway profitability. Ada duitnya lah gitu. Iya, harus untung dong. Oke. Kalau bisnis digitalnya PLN harus ada duitnya kan ya? Ini pasti. Karena ini bisnis ya. Jadi memang ini agak sedikit menarik ya. Kita bicara bisnis digital ini suatu keniscayaan gitu ya. Semua orang bicara digital dan teknologinya hadir di situ dan teknologinya hadir dan dalam hal ini PLN tadi memiliki suatu experience ya dalam 2,5 tahun membangun digitalisasi. Itu kenapa PLN juga mengembangkan layanan digital tadi melalui plan mobile. Kemudian juga ada di situ layanan internet yang juga dikembangkan. Ini semuanya bicara digitalisasi. Nah, untuk mengembangkan ini maka business case yang dikembangkan di PLN ini spesifik gitu ya. Kita bicara misalnya pelayanan pelanggan. Selalu kita bicara dari pain point apa sih yang dirasakan oleh pelanggan. Oh, pelanggan tidak bisa mendapatkan pelayanan yang cepat. Dari situ kita urai, semua value chain-nya kita urai, kita buatkan desain secara internal kita kumpulkan, konsolidasi semua bidang-bidang terkait di PLN, kita rumuskan dan kita buat digital arsitektur dan kita kembangkan sistem digital. Jadi ini business case yang langsung real di dalam pain points yang dihadapi oleh PLN. Contoh dalam pelayanan pelanggan. Contoh lain dalam misalnya pengiriman energi primer, batu bara dan sebagainya. Ini juga dibuat suatu mekanisme digital dan dibuatkan sistemnya. Kemudian dibuat integrasi sehingga langsung pain point itu langsung selesai dengan solusi digital. Jadi kurang lebih pendekatan seperti itu dan ini juga real case yang kita kembangkan baik di sisi operasional internal PLN mengefisiensikan proses bisnis maupun juga dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Jadi digital itu juga bicara soal efisiensi? Pasti. Di internal kita bicara efisiensi gimana proses bisnis yang tadinya saling tidak terkait gitu ya.
putus di sana sini, ini kita rangkai sehingga itu ada efisiensi orang, ada efisiensi sistem. Ternyata kita punya sistem banyak nih, tapi tidak saling terintegrasi. Ini kita simplify menjadi satu, ada efisiensi di sana. Dampak lainnya adalah di sisi proses bisnis tersebut gitu ya. Karena kita bicara PLN ini adalah supply chain yang besar, panjang proses bisnisnya dari hulu sampai ke hilir, sampai listrik itu sampai ke rumah. Ini dilakukan efisiensi di setiap proses bisnis melalui digitalisasi. Oke. Berarti PLN akan masuk ke era di mana tadinya hanya mengoptimalkan penugasan, sekarang juga profitabilitas. Betul, profitabilitas PLN melalui digital khususnya ini dikembangkan melalui grupnya. Ada subholding PLN yang fokus di dalam profitabilitas. Di situ ada 4 subholding. Ada 1 subholding yang fokus di dalam industri digital, yaitu PLN Icon Plus. Ada layanan internet, ada layanan digital yang dikembangkan di sini. Ini pasti fokusnya di sisi profit. Semangatnya apa? Semangatnya adalah melakukan suatu value creation, melakukan optimalisasi dari infrastruktur asetnya PLN. Ini adalah celah atau peluang yang dilihat oleh PLN untuk mengembangkan bisnis melalui subholding atau anak perusahaannya tadi untuk meningkatkan profitabilitas dari sana. Oke. Kita beralih lagi ke Pak Didin. Pak Didin sudah mengatakan bahwa warning, hati-hati, Indonesia ekonominya harus bebersih lah, beberes, berbenah ya. Jangan sampai kemudian ada presiden yang tidak mengenakan kayak minyak goreng. Kita tuh kayak negara miskin waktu itu ya, zaman minyak goreng langka itu ya. Orang kaya ngantri untuk dapetin minyak goreng yang harganya sudah tinggi dan lain sebagainya. Apalagi catatan Pak Didin, khususnya di 2023, apa yang harus kita antisipasi dan kita waspadai? Iya, sekali lagi mulai dari soal tingkat bunga tadi ya, yang mau tidak mau BI sudah sampai ke 5,5 sekarang ya. Cost of fund jadi tinggi, kemudian perusahaan-perusahaan seluruhnya, korporasi besar maupun UMKM tentu saja akan meningkat juga cost of fund itu, biaya produksi itu. Nah, masalahnya sekarang 2000 sampai bulan-bulan ini itu mereka penyesuaiannya masih kepada bukan naikkan harga umumnya. Ngurangin volume. Dan sebagainya. Tapi saya sudah mendengar bahwa seluruh perusahaan-perusahaan besar maupun UMKM itu akan menaikkan harga sekitar awal Januari. Per berapa persen kira-kira? Ya umumnya antara 30%-an lah begitu ya. 15-30%. Dan itu pasti menimbulkan gejolak ya terhadap masyarakat, di mana daya beli yang sudah terutama 50% penduduk ke bawah itu sudah tertekan, sekarang akan naik harga karena memang sudah ditahan 1 tahun. Nah, dan pemerintah sudah mengatakan kita masuk endemi. Jadi di situ hati-hatinya adalah bahwa bantuan sosial yang dijanjikan masif itu berapa ya, puluhan ratus triliun ya kalau nggak salah, itu harus efektif. Jangan terjadi lagi kebocoran seperti Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Itu satu ya. Jadi bantuan sosial itu sangat penting buat masyarakat bawah. Kasih duit aja lah, setuju nggak? Harusnya. Ya. Daripada bikin kemasan-kemasan. Daripada kemasan-kemasan. Mencari rentenya banyak juga di situ. Pabrik-pabrik yang hidup. Pabrik-pabrik itu, perusahaan-perusahaan itu cari untung yang lain lah. Cari untung yang lain. Jadi itu bantuan sosial efektif. Yang kedua adalah bagaimana masih diperlukannya menurut saya adalah insentif pada UMKM yang pernah terjadi dan itu perlu dilakukan. Ketika masa pandemi. Ya, masa pandemi. Karena mengapa? Karena biaya produksi yang naik ini akan sangat membebani dan bisa terjadi mereka banyak sektor informal, mikro yang bisa tutup usaha. Itu bahaya. Itu bisa menimbulkan sebuah katakanlah pengangguran masif ya. Karena struktur dunia usaha kita itu 99,98% itu UMKM. Gitu loh. Ya, sementara bagaimana nih yang usaha besar? Menurut saya inilah momentum yang sebenarnya pemerintah sendiri sudah merintisnya. Apa yang disebut dengan momen hilirisasi. Jadi jangan kita ngekspor terus-menerus bahan mentah. Sawit, batu bara, kemudian nikel, kemudian boksit. Sudah, boksit mau dilarang ya. Tapi nikel ini ada persoalan. WTO.
kita akan larang juga, memang WTO melarang, tapi kita jual murah ke China itu. Itu sudah dikemukakan kan. Itu rugi besar kita. Bang Faisal sudah wanti-wanti itu menurut saya itu segera sidik dan hentikan itu. Supaya kita tetap untung dengan nikel itu, dan bahkan kalau bisa kita melakukan hilirisasi di dalam negeri dengan pabrik baterai. Kita sudah melakukan dengan Hyundai. Mengapa tidak ditambah dengan yang lain dan sebagainya. Jadi baterai itu harusnya kita mandiri. Ya. Bikin aja di sini. Bikin di Jangan sini. dikirim lagi nikelnya Kirim lagi ke sana, murah lagi. 35 kalau nggak salah, di sana padahal 80. Faisal ya, dan dia siap diapain lah gitu kan, begitu. Jadi ini penting saya kira bebenah ini supaya pertumbuhan yang tinggi tadi itu merata. Berkualitas, Pak. Berkualitas, berkesinambungan, berkualitas. Jadi semuanya kebagian gitu. Semuanya happy, dan kemudian create employment, naik daya beli masyarakat, kemudian UMKM-nya hidup, korporasinya terjadi yang disebut dengan added value di create di dalam negeri. Itu proses reindustrialisasi kembali, karena kita mengalami deindustrialisasi kemarin-kemarin ini. Jadi pesannya adalah memasuki endemi, kita harus merebut kembali industrialisasi yang sekarang ini sudah di bawah 19%. Pernah kita hampir 30%. Rebut kembali itu 30%. Gitu. Jadi saya dengar Kementerian Investasi ini kebetulan kerjasama dengan Indef sudah memetakan tuh bagaimana melakukan hilirisasi ini di dalam negeri agar momentum supaya added value jatuh ke dalam negeri itu benar-benar terjadi. Jadi jangan hanya riset yang dilakukan sekarang. Indef memang kebagian proyek nih dari Kementerian Investasi, tapi harus jadi gitu loh. Jangan hanya sekedar jangan sekedar studi aja, tapi direalisasikan. Betul. Baik, waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Ari, Pak Didin, Edo, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia bisa survive dan resilient lah terhadap berbagai ancaman dan tantangan di 2023. Selanjutnya kita akan berbincang tentang bidang edukasi yang ada kaitannya dengan pendanaan atau financing. Tetaplah bersama kami. Masih di Detik Years in Review 2022, kita masih di bidang ekonomi, tapi kita mau agak lebih menyentuh unsur pendidikan, karena ya pendidikan merupakan salah satu sokong guru mengapa kemudian Indonesia akhirnya bisa menjadi negara maju dan kemudian mencapai cita-cita kita menjadi Indonesia Emas 2045. Pendidikan merupakan salah satu faktor atau mungkin faktor utama yang menjadi perhatian kita, dan kali ini kita akan berbincang terkait bagaimana sih kita melakukan pengelolaan terhadap keuangan sehingga ada jaminan pendidikan untuk masa depan generasi muda Indonesia. Sejumlah narasumber sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Hani Nugrahani Widi, Waretpel Detik Edu, wakil redaktur pelaksana. Nggak apa-apa juga sih kapan-kapan akan jadi wakil pemimpin redaksi ya, itu doa. Kemudian ada Mas Rizal Taufikur Rahman dari Indef dan Mbak Devi Harjono, Consumer Banking and Affluent Marketing Head CIMB Niaga. Wah, panjang juga nih jabatannya. Oke, Mbak Devi apa kabar? Baik. Mas Rizal apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, barangkali kita ulas sedikit Hani soal dunia pendidikan kita, kaitannya juga dengan bagaimana pembiayaan gitu ya. Itu jadi perhatian dari Detik Edu juga apa enggak? Iya Mas, karena APBN untuk pendidikan di 2023 ini lumayan besar, 612 triliun gitu. Nah, untuk di pendidikan sendiri di Edu ada 3 isu utama yang terjadi tahun 2022. Yang pertama adalah guru penggerak, yaitu semacam talent pool bagi guru-guru yang diproyeksikan menjadi leader di sekolahnya masing-masing. Jadi itu ditargetkan 405.000 guru penggerak sampai tahun 2024. Dimulai programnya 2020. Terus yang kedua? Yang kedua adalah guru honorer. Kita kekurangan 1,1 juta guru hingga tahun 2022. Dengan segala permasalahannya guru honorer juga jadi isu tersendiri ya. Guru honorer gajinya kecil, nggak diangkat-angkat gitu ya. Tapi tetap aja masih kurang jumlahnya. Kurang jumlahnya.
Kemudian ini diprediksikan akan membengkak kekurangannya sampai tahun 2024 sampai 1,3 juta. Terus yang ketiga? Yang ketiga ada SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru yang sistemnya baru sekarang. Oke, yang membuat bingung dan membuat Iya, resah. karena banyak banget orang tua singkatannya. ya, yang kayak katanya, oh, ini kok tesnya kayak CPNS gitu ya? Iya, Mas. Nggak fokus ke mata pelajaran lagi, Iya. gitu ya. Nah, menarik untuk bicara soal anggaran pendidikan nih, Mas Rizal. Gimana sih sebenarnya Indonesia kalau misalnya kita lihat dari postur anggaran nasional gitu, keberpihakan terhadap pendidikan seharusnya sudah cukup atau masih kurang atau gimana? Kalau menurut undang-undang kan 20% dari total APBN. Iya, itu mandatori ya. Mandatori itu, dan itu memang mau tidak mau harus dilakukan karena undang-undang. Memang terjadi kenaikan ya. Tadi disampaikan di 2023 kan kisaran hampir 600 triliun ya. Dari tahun sekarang ya 2022 542 triliun. Nah, angka ini sebenarnya cukup bisa menstimulus ya di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia gitu. Karena begini, kalau bicara sumber daya manusia pasti bicara human investment. Jadi pendidikan itu human investment dan itu tidak short term tapi long term. Jadi hampir di semua negara ya. Sorry saya potong. Itu long term. Long term. Sementara politik kita tuh kebanyakan short term gitu ya. Itu jadi gangguan nggak sih? Saya kira Selama ada roadmap mas sebenarnya. mestinya politik pendidikannya juga long term dong. Oke. Ya, jadi politik boleh tapi lebih baik politik pendidikan juga long term. Untuk apa? Untuk sustainability dan juga peningkatan kemajuan pembangunan Indonesia ke depan misalnya gitu. Jadi dalam teori ekonomi pun sebenarnya pekerja atau juga subjek dari ekonomi itu sangat tergantung dari kualitas manusianya, yaitu pendidikan. Jadi hampir di semua negara ya, hampir di dunia ini maju tidaknya sebuah negara tergantung kualitas SDM-nya. Salah satunya yang didorong adalah pendidikan. Oke. Gitu. Soal anggaran itu sebenarnya best practice-nya seperti apa ya? Kan ini kan rejim kita 5 tahun berganti gitu kan. Ya paling jauh 10 tahun lah ya sampai sekarang aturannya seperti itu, kecuali nanti mau diubah misalnya begitu ya. Tapi kan sampai 10 tahun aja gitu, dan itu kan sebenarnya kan jangka pendek. Sementara Mas Rizal bilang Mas Rizal katakan tadi bahwa bicara soal pendidikan itu long term. Betul. Nah itu apa yang harus dilakukan? Ya tentu kan anggaran itu adalah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan, sarana prasarana, kemudian juga kurikulum, materi, ya, kemudian juga guru tadi disampaikan, ya, terus juga berbagai kegiatan-kegiatan. Bahkan di perundangan kita kan sistem pendidikan, kemudian ada juga undang-undang guru dan dosen, ya, kemudian juga ada undang-undang lain yang mendukung itu. Jadi anggaran itu mestinya mengimplementasikan dari undang-undang, gitu ya. Jadi bagaimana target dari undang-undang yang diamanahkan oleh undang-undang, misalnya jumlah jumlah pelajar yang harusnya katakanlah selesai, kemudian diserap tenaga oleh pasar kerja berapa setiap tahun, kemudian punya link and match dengan pasar kerja gitu ya, kemudian dengan lapangan kerja. Mestinya kan ke situ anggaran itu. Jadi bagaimana kita membangun sumber daya manusia untuk membangun perekonomian tentu saja ya, pembangunan nasional yang di dalamnya salah satunya ya ekonomi. Jadi kalau sekarang katakanlah di dalam ekonomi itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi produksi naik atau tidak itu tergantung dari teknologi dan manusianya. Jadi manusia itu di dalam ekonomi seringkali dianggap tidak hanya teknologi, tapi embedded teknologi yang ada di dalam manusianya. Oke. Nah, oleh karena itu butuh investasi untuk bisa menciptakan manusia seperti itu. Betul. Dan itu butuh biaya juga. Persis. Dan Indonesia itu mestinya investasinya di SDM. Kita itu punya sumber daya alam yang melimpah, ya yang banyak begitu. Tapi manusianya untuk mengolah itu belum optimal. Jadi makanya tadi dikatakan kekurangan guru misalnya. Artinya apa? Ya manusia SDM Indonesia ini
itu tidak bisa secara optimal diajarkan, ditingkatkan kualitasnya. Artinya kan ada gap kan rasionya gitu. Nah itu kan butuh budget ya, yang tentu dialokasikan untuk pengadaan guru yang punya kualitas, yang kemudian mereka juga serius untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kita. Oke. Nah, dalam hal itulah kemudian ada salah satunya kita berharap pihak privat atau pihak swasta memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia ya. Salah satunya kita undang di sini Mbak Devi dari CIMB Niaga karena CIMB juga punya concern khusus terhadap pendidikan ya Mbak ya. Ya, terutama karena kalau menyambung antara tadi anggaran banyak, SDM-nya kurang skill gitu. Nah, di sini kita bank pasti kita datang karena financial literacy, program financial literacy supaya SDM dan lebih merata bahwa melek financial itu penting gitu. Nah, kita sejak pandemi itu tidak menghalang kita untuk terus melakukan program melek financial itu. Sejak 2020 kita sudah menjangkau 700 sekolah, 70.000 anak-anak. Kemudian sekitar 90 kota di Indonesia secara online. Jadi makanya justru dengan pas masuk pandemi tidak memberhentikan kita untuk terus melakukan program financial literasi itu. Bentuknya gitu. seperti apa, Mbak? Itu bisa ada beberapa angle gitu. Misalnya dari gurunya kita kasih juga misalnya pelatihan. Kemudian kalau dari anak-anak mungkin lebih tergantung kelas. Kita kasih cerita, kita kasih cerita, kita kasih skill, terus kita kasih kayak info-info produk-produk dari CIMB Niaga yang untuk membantu mereka mengejar cita-citanya gitu. Ya. Okay. Tujuan utamanya financial melek literasi keuangan gitu. Okay. Katanya ada penghargaan yang didapat oleh CIMB Niaga terkait dengan itu. Di OJK waktu itu ada program satu pelajar satu rekening. Jadi namanya Kejar Award dan CIMB Niaga sekitar 3 bulan yang lalu itu mendapatkan award dari OJK itu untuk program Kejar, satu pelajar satu rekening harus kita capai dan CIMB Niaga adalah bank yang bisa menunjukkan program-program supaya itu merata untuk satu Indonesia, tidak hanya berkonsentrasi misalnya di Jawa gitu. Oke, itu berarti dari Sabang sampai Merauke? Yes. Oke. Yeah. Nah, Mbak, ini kan kita masuk ke era digital banking ya? Atau ya kalau bank digital banking itu sekarang udah susah ngebedainnya gitu ya. CIMB Niaga termasuk salah satu yang menurut saya cukup oke lah pengelolaan dari sisi digitalnya. Itu memang strategi khusus yang yang didedikasikan untuk Oke, Mas Vito boleh saya tambahin ya, bener banget dari satu persepsi adalah bank sama digital kayaknya tidak ada perbedaan kayak 11-12 gitu ya. Terus terang sebenarnya ada perbedaan. Karena yang teknologi basis biasanya sustainability-nya itu tidak lama. Mereka struggling sekali kan. Kalau bank dan kita main di digital itu kita sustainability-nya dan modalnya itu lebih besar, lebih banyak gitu. Dan pada saat yang sama biarpun kita bank tapi digitalnya itu kita paling modern, paling banyak akses, paling banyak fitur itu tetap. Jadi sebenarnya untuk bank itu kita lebih dalam posisi yang competitive advantage-nya lebih untuk supaya bisa membuat inovasi-inovasi digital gitu. Ketersediaan layanan digital itu merupakan keunggulan sekarang atau menjadi keharusan? Dua-duanya sih. Karena kalau enggak berarti kan keharusan. Kalau enggak kita nggak bisa menjangkau generasi milenial ataupun Gen Z sekarang gitu. Nah, keharusan dan keunggulan. Jadi itu dua-dua alasan yang memang ya kita harus dilakukan oleh bank. Mas Rizal soal ekonomi digital itu merupakan salah satu salah satu perhatian yang dititik beratkan. Apa yang harusnya menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan oleh misalnya penyedia jasa finansial ini? Iya, saya kira memang betul ya, fintech atau finansial teknologi sekarang ini salah satu teknologi digital yang masuk ke ruang sistem keuangan gitu ya.
dan itu memang untuk memudahkan aksesibilitas siapapun. Tadi disebutkan literasi digital untuk keuangan, saya kira ini menjadi penting. Bahkan bagi pelajar gitu ya, ataupun mahasiswa dalam dunia pendidikan, ini juga saya kira akan sangat memudahkan gitu. Dan finansial teknologi ini atau finansial digital ini juga bisa dan sangat berkembang gitu ya. Bahkan saya kira aksesibilitasnya tidak hanya di Indonesia lokal gitu ya, tapi juga sudah global. Tentu ini akan memberikan percepatan di dalam melakukan transaksi-transaksi ekonomi gitu ya. Jadi dan ini terbukti ya, bahkan startup meskipun sekarang pasarnya sedang terganggu gitu ya untuk startup ini, tetapi transaksi digital tadi atau juga finansial teknologi itu, fintech itu tetap ada dan itu justru meningkat berkembang. Bahkan Bank Indonesia pun sekarang mengeluarkan digital rupiah gitu ya, untuk merespon itu gitu ya. Jadi sama persis dengan uang kertas gitu, tapi itu dalam bentuk digital, dalam bentuk inskripsi ya, kode-kode, dan ini untuk merespon itu. Jadi karena teknologi digital yang sudah sebuah keniscayaan ke depan, maka mau tidak mau memang literasi finansial itu akan ke sana. Dan bagi pendidikan ini pasti akan artinya gini, tidak hanya untuk fasilitas, tapi juga untuk tempat pengembangan gitu ya, sistem keuangan maupun teknologi digital itu sendiri menjadi bagian yang memang harus dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Mbak Devi tadi bercerita bahwa itu salah satu programnya adalah menjangkau sedapat mungkin pelajar untuk punya tabungan. Itu sifatnya fisik, dia datang ke bank, atau anak zaman sekarang malas ke bank, download aja lah aplikasinya CIMB misalnya Octomobile gitu, bisa langsung daftar. Itu juga dihitung di situ. Betul, karena kita sekarang Octosavers yang kita memang utamakan sebagai tabungan pertama di CIMB Niaga, itu memang bisa dibuka melalui Octomobile. Ya, jadi karena justru waktu kita launching pertama di 2021 itu, kita tahu bahwa kebutuhan yang tadi anak-anak remaja sekarang apa-apa pakai jari gitu kan. Jadi kita udah meng-cater semua benefit fitur Octosavers itu memang yang khusus untuk lebih di-enjoy secara digital. Contoh yang paling sederhana, top up e-money, e-wallet gitu, e-money, e-wallet gitu. Nah, mereka kan sekarang kalau kita tidak bermain di area situ, mereka akan berada di fintech yang ekosistemnya itu kan. Nah, justru ya udah cepet kita bank dari Octosavers sama Octomobile kita masuk ke arah, jadi mereka mau top up atau mereka mau transfer itu semua kita melalui Octosavers dengan bebas biaya 60 kali. Jadi top up e-wallet, e-money pun tidak ada biaya di Octosavers. Uang jajan gitu. Juga sekarang udah nggak ngasih minta bapaknya atau ibunya gitu secara fisik kasih, tapi udah transfer aja gitu ya. Dan mereka juga sekarang akhirnya tadi program satu pelajar satu tabungan. Dan pada saat yang sama mereka waktu akses Octomobile mereka juga walaupun di bawah 17 tahun ya, mereka bisa akses Octomobile itu diawasin oleh orang tua. Jadi orang tuanya bisa mengawasin apa yang dia lakukan di Octomobile dengan Octosavers-nya gitu. Dan karena itu barangkali juga dari Year in Review, CIMB Niaga memperoleh the most engaging digital savings di 2022. Salah satu keunggulannya apa yang diceritakan tadi. Bebas biaya ATM. Tarik di mana saja, jadi tidak harus di CIMB Niaga. Gratis tuh di mana aja? Gratis di mana selama saja. Ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya, itu masalah Anda. Jangan nyalain CIMB-nya gitu. Terus apa lagi? Minimal per bulan 2 juta. Selama ada 2 juta, kita bebas biaya 60 kali. Tadi bebas tarik ATM di bank mana saja. Dan termasuk lagi di Singapura, lagi di Malaysia pun, itu bebas biaya. Selama memakai jaringan Mastercard. Misalnya. Tapi kursnya disesuaikan. Kursnya pun kita sangat kompetitif. Itu Mas Vito boleh cek juga. Jadi kemudian bebas transfer selama memakai Octomobile dan Octoclick gitu. Kemudian bebas top up e-wallet dan e-money tadi. Jadi sekarang kan dengan 60 kali bebas biaya per bulan itu hanya dengan mengendap 2 juta itu kita pernah hitung sekitar 300 sampai 500 ribu bisa hemat. Jadi untuk anak-anak 300 ribu itu kan
sebulan banget. itu ya penting. Buat ya. orang tua juga. Iya, Orang iya. tua juga, gitu. Jadi itu Karena jajannya sekarang banyak anak-anak zaman sekarang itu. Iya. Jadi sekarang ada yang bilang umur zaman dulu kita tuh SMA belum ngopi kalau nggak salah. Sekarang tuh anak-anak ngopi dan ngopinya mahal. Iya. Gitu. Oke. Nah, sudah ada kerjasama dengan lembaga pendidikan misalnya untuk bayar sekolah dan lain sebagainya. Oh ada. Kita juga ada program yang seperti fintech juga ada ekosistem. Kita secara tabungan ataupun Oktomobile kita punya kayak ekosistem dengan sekolah-sekolah. Memang lebih cepat buat CIMB Niaga mencapai satu rekening satu pelajar itu. Pada saat yang sama kita juga siapkan ekosistemnya di dalam sekolah di dalam ini dengan misalnya vending machine yang pakai Oktomobile, kemudian mereka bisa hemat. Jadi semua itu memang sudah dibentuk. Mas Rizal, barangkali catatan yang penting yang harus kita cermati soal digital ekonomi di Indonesia bukan hanya sekedar soal pendidikan tapi secara umum. Apa yang jadi catatan ini? Iya, digital ekonomi itu sebuah keniscayaan ya. Itu harus dimanfaatkan, dioptimalkan di semua sektor saya kira. Ini adalah bagian salah satu faktor yang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kita ya. Jadi tidak hanya di hilir gitu ya, tapi juga di hulunya. Termasuk juga ya SDM-nya. Ya, SDM yang memang mendevelop dari digital ini. Kita sudah masuk ke teknologi 4.0 ya, apalagi nanti 5.0. Dan mau tidak mau kita suka tidak suka sebuah keniscayaan ekonomi digital menjadi bagian penting di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan kalau kita lihat sektor informasi dan teknologi dan di dalamnya ada digital gitu ya, itu pertumbuhannya itu sangat tinggi, bahkan sangat pesat ya, bahkan paling tinggi, bahkan di kondisi pandemi pun juaranya lah gitu ya. Bahkan sekarang juga pertumbuhannya hampir 9%. Dan ini saya kira menjadi salah satu sektor gitu yang bisa menjadi prime mover dan juga driver ekonomi kita untuk meningkatkan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Saya kira itu. Baik. Mas Rizal, terima kasih. Hani, barangkali ada catatan dari Detik Edu terkait dengan apa yang jadi perbincangan kita. Kalau nggak salah, berita-berita terkait dengan anggaran, soal berapa biaya pendidikan dan lain sebagainya cukup ramai dibaca ya. Iya, biasanya karena jadi semakin tahu semakin mahal, Mas. Oke. Terakhir barangkali Mbak, kalau misalnya orang tadi udah dengar pembincangan kita, cara mendaftar Okto Saver itu kayak gimana? Harus download aplikasi? Download aplikasi Oktomobile. Nah, di situ langsung ada pertanyaan pertama, sudah punya rekening atau belum punya rekening. Jadi kita kalau belum punya rekening tinggal klik belum punya rekening. Prosesnya 5 menit sampai 8 menit itu pasti selesai dan sudah punya rekening. Itu harus itu harus dicoba tuh Mas Vito. Nah, of course harus punya rekening minimal berapa? Untuk Okto Savers minimal supaya bebas biaya 60 kali tadi 2 juta saja. Tapi kalau misalnya terbatas nih dananya minimal berapa? 50.000. 50.000 ya? 50.000 udah bisa punya tabungan ya? Oke. Sudah. Nah, yang kedua adalah cabang tetap menerima pembukaan rekening, tapi digital itu sudah yang memang yang paling utama. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Devi, sukses buat CIMB, Mas Rizal, terima kasih. Terima kasih Mas Vito. Hani juga terima kasih. Dan sampai di sini sesi kita kali ini yang berbincang tentang isu di seputar pemberitaan, edukasi, dan masalah-masalah keuangan serta bisnis di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di sesi lain di Detik Years in Review 2022. Saya Alvito Dinova Ginting. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Vito. Terima kasih. Thank you Hani. Terima kasih Mbak. Terima kasih.